Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ibu Mila, kakak kelas 12 SMA Cakrabuana. Kita bertemu kembali di kelas 12 Biologi bersama saya Ibu Mila. Kita mengawali dari bab awal. Bab 1, pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi dasar yang akan kita capai bersama dengan tujuan pembelajaran adalah agar kalian mampu untuk menganalisa hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal pada suatu proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan mengawali. Slide berikut ini disimak ya. Ya, di sini ada perbedaan yang sangat konseptual antara pertumbuhan dengan perkembangan. Setiap makhluk hidup pasti memiliki salah satu ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh, sebagaimana terlampir, adalah satu perubahan yang terjadi yang meliputi pertambahan ukuran, pertambahan volume sel di dalam tubuh kita yang mengakibatkan perubahan ukuran. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bisa terukur. Kita sampaikan kuantitatif, terukur dengan satuan tertentu. Tinggi, berat, itu merupakan pertumbuhan. Kemudian, pertumbuhan merupakan salah satu pertambahan volume sel yang awalnya 1 menjadi 2, menjadi beberapa, dan berjuta-juta, membentuk satu kesatuan organisme. Pertumbuhan. Kemudian, pertumbuhan bersifat irreversible, artinya dia tidak dapat kembali lagi. Kemudian, lanjut, pertumbuhan akan berlangsung terus-menerus sepanjang makhluk hidup itu tetap hidup. Kemudian, kita bergerak ke perkembangan. Perkembangan adalah satu proses untuk mencapai satu kematangan, kedewasaan. Itulah kenapa perkembangan bersifat kualitatif. Dan perkembangan merupakan satu proses reversible. Bisa kembali lagi. Perkembangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang terukurnya cukup sulit. Perkembangan memiliki tempo tertentu. Ada saat di mana perkembangan akan berhenti pada satu titik. Demikian adalah salah satu konsep mendasar antara perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pembelajaran biologi kali ini, saya akan membagi dalam 2 ranah besar, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup tentunya akan diwakili oleh tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan kali ini, tentunya kalian tetap harus mempersiapkan buku besar. Sudah 2 tahun terakhir kalian tentunya memiliki buku besar tersebut untuk catatan biologi. Kita akan masih menggunakan catatan tersebut sampai 1 tahun ke depan. Kemudian, persiapkan buku paket kalian di bab pertama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita akan mulai dengan bagian besar pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perhatikan konsep di bawah ini. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terjadi pada 2 bagian besar. Kita mengenal perkecambahan dan pertumbuhan secara normal. Perkecambahan itu pada skala biji. Kalau pertumbuhan bisa terjadi pada skala organ. Pertumbuhan dibagi 2, pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan secara primer. Pertumbuhan dan perkembangan ini tentunya pun akan dipengaruhi oleh 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita akan mengawali pada biji. Tadi saya menyampaikan dengan perkecambahan. Nah, di sini pada perkembangan diawali mulai dari bakal biji karena kita membicarakan terkait perkecambahan. Di sini ada perkembangan endosperm, embrio sehingga menjadi struktur biji. Perkembangan endosperm merupakan salah satu perkembangan lapisan sel, pergerakan sel, pendewasaan sel.
Untuk diingat, pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa berjalan masing-masing. Pertumbuhan berkembangan harus berjalan beriringan. Tidak bisa kita hanya bicara hanya pertumbuhan saja atau perkembangan saja. Maka konsep yang harus kalian pahami bahwa ciri makhluk hidup tersebut harus berjalan beriringan. Ya, saat ini saya mengingatkan yang akan kita bicarakan tumbuhan terlebih dahulu. Baik, inilah perkecambahan. Perkecambahan pada skala embrio dengan 3 bagian. Ada radikula, kemudian katiledon dan kaulikulus. Berdasarkan letak perkecambahannya dibagi menjadi 2 bagian besar, epigel dan hipogel. Kita akan melihat apa perbedaan epigel dan hipogel. Nah, ini adalah perkecambahan secara epigel. Perhatikan strukturnya baik-baik bahwa jika epigel maka perkecambahan itu tidak terjadi di dalam namun di luar permukaan, di atas. Bukan di luar ya, di atas. Berbeda dengan hipogel. Pada hipogel itu ada di bawah permukaan tanah, di bawah tanah itu. Di sini ada plumula, ada epikotil, ada radikula. Istilah-istilah ini tentunya tidak asing bahwa biologi tentunya kita akan dekat dengan istilah-istilah sains. Nah, pada perkecambahan ini sangat sederhana itu terjadi memang pada kecambah. Toge itu kecambah, ya. Nah, perkembangan ini dan pertumbuhan ini tentunya bersinergi sehingga akan menghasilkan satu tanaman yang utuh. Bisa dilihat slide berikut. Nah, sekarang kita melihat lagi. Inilah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan salah satu pertumbuhan yang terjadi di ujung, terutama bagian ujung. Bagian paling luar pada satu tumbuhan. Biasanya signifikan sekali terlihat pada akar dari tumbuhan. Ini adalah penampang akar. Bisa dilihat di slide ya. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah titik tumbuhnya. Karena titik tumbuh satu organ itu menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan tersebut secara baik. Di sini ada beberapa bagian. Tudung akar. Seperti yang saya tunjukkan, tudung akar ini merupakan salah satu bagian pertumbuhan primer yang paling aktif. Kemudian di sini ada namanya titik tumbuh. Titik tumbuh merupakan salah satu hasil dari pertumbuhan pembelahan sel-sel meristem. Diingat, sel meristem, istilah tersebut sudah familiar tentunya di kelas 11 saat kita mempelajari jaringan dan organ pada makhluk hidup. Sel meristem merupakan salah satu sel yang sangat embrional, aktif membelah pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi biasanya pada bagian batang. Ini adalah penampang batang. Jadi batang utuh, kalau di saya secara horizontal, kita akan melihat permukaannya demikian. Ya, kita akan melihat mulai dari bagian ini, kalau di sini ini di zoomnya ini dari mulai bagian peridem. Peridem itu adalah cambium gabus. Kita melihat skalanya skala seluler ya nak ya, skala mikroskop yang sudah diperbesar sebagaimana kursor yang saya tunjukkan ini ya. Nah, sehingga di situ ada phloem, ada cambium, ada xilem. Cambium inilah yang menunjukkan salah satu perubahan sekunder, melebar. Kalian pernah melihat sepertinya ada di salah satu daerah, ada satu pohon beringin besar berdampingan. Kemudian ada mitos ketika kita merangkul bersama-sama dan kita akan bertemu, saling bertemu tangan kita gitu ya. Itulah menunjukkan bahwa tumbuhan itu mengalami pertumbuhan sekunder, melebar. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal tersebut terbagi menjadi 2, genetis dan fisiologis. Kalau genetis tentunya secara genetik, masing-masing sepanjang makhluk itu hidup
pasti dia akan membawa faktor gennya tersendiri. Faktor fisiologis terdiri dari rangkaian hormon. Hormon merupakan salah satu zat kimiawi yang dihasilkan oleh tumbuhan, bisa melalui stimulus atau memang dihasilkan dari tumbuhan itu sendiri. Beberapa tipe-tipe hormon dan efek atau dampak yang bisa dihasilkan dari faktor fisiologis karena hormon masing-masing memiliki spesifikasinya. Kemudian faktor eksternal. Suhu pastinya sangat berpengaruh. Cahaya matahari, banyak sedikitnya cahaya matahari tentunya akan mempengaruhi kualitas dari daun biasanya. Kemudian bunga itu akan sangat sensitif terkait faktor eksternal menggunakan cahaya matahari. Air, kelembapan, oksigen, dan tentunya nutrisi. Nutrisi terdiri dari unsur mikro dan juga unsur makro. Anak-anakku sekalian, yang akan saya garis bawahi adalah untuk faktor internal. Ini terdiri dari faktor fisiologis. Di buku paket kalian ada satu tabel. Coba dilihat tabel. Nah, di situ ada rangkaian ragam hormon pada tumbuhan serta dampak yang ditimbulkan akibat stimulus hormon tersebut. Masing-masing hormon terdiri dari auksin, giberelin, traumalin. Kemudian di situ ada sitokinin, etilen, asam absisat, kalin. Masing-masing memiliki dampak ataupun memiliki satu pengaruh yang berbeda terhadap tumbuhan tersebut. Mari persiapkan mind mapping kalian sebagaimana biasanya peta konsep terkait faktor internal fisiologis dari tumbuhan. Anak-anak sekalian, kita akan mempelajari faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan pada hewan di sesi berikutnya. Sampai jumpa.